Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kawan Cerita Tengah Malam. Buat teman-teman yang udah klik video ini, aku ucapkan terima kasih. Tapi untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Nah, pada kali ini aku akan membawakan sebuah kisah dari seorang ibu yang kita sebut saja namanya Ayu, yaitu yang mana pada malam Jumat dia ini diteror oleh sosok nenek tua. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk pada kisahnya. Cerita ini adalah pengalaman horor yang dialami oleh Ayu pada saat beliau ini sedang mengandung anak ketiga. Apa yang dialaminya ini sempat membuat dia hampir keguguran karena serentetan teror yang dialaminya bersama kedua balitanya. Nah, sebelum kita masuk pada kejadiannya, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu dengan Ibu Ayu ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, aku akan menyebut Ibu Ayu ini dengan panggilan Ayu. Ayu ini merupakan seorang ibu dengan anak tiga. Dia baru saja pindah dari luar kota untuk tinggal di sebuah rumah klaster. Artinya pada perumahan yang ditempatinya ini ramai pemukiman warga. Selain itu, perumahan tersebut juga dijaga 24 jam oleh satpam, which is aman lah overall gitu kan. Di rumah ini, Ayu tinggal bersama suami dan kedua anaknya. Anak pertamanya baru mau berusia ketiga tahun dan anak keduanya itu 1 tahun lebih. Dan sekarang dia pun sedang mengandung anak ketiganya. Jadi dua balitanya ini masih kecil-kecil ya guys. Suaminya seorang pekerja kantoran tetapi juga memiliki perkebunan sawit yang dikelola sendiri. Dan seminggu sekali suaminya ini harus ke lokasi perkebunan guna menjual hasil panen sekaligus memeriksa karyawan yang tinggal di rumah kayu yang telah disediakan di sana. Nah, jarak dari rumah ke lokasi perkebunan itu cukup memakan waktu memang katanya. Waktunya itu sekitar 6 sampai 8 jam lah. Nah, jika berangkat Jumat itu maka suaminya itu akan pulang di Ahad malam, kata Ayu. Karena ngerasa mereka ini tinggal di klaster, Ayu merasa aman aja. Karena rumah itu juga dipagar keliling dan dijaga oleh satpam selama 24 jam gitu kan. Rumah yang ditempati Ayu ini ya cukup besar lah ya. Namanya rumah klaster, ada 3 kamar, kamar mandi 1 di dalam dan kamar mandi 1 di luar. Kemudian di ruang tengah yang cukup luas dan juga ada dapur yang langsung menyatu dengan ruang tamu. Selama 4 bulan berada di rumah ini, Ayu itu tidak pernah mengalami hal-hal ganjil sekalipun. Walau sesekali dia itu mencium aroma yang tidak biasa pada malam hari tepat di ruang kerja suaminya. Hal ini dianggap biasa saja karena si Ayu berpikiran positif bahwasanya itu hanyalah bau dari binatang malam. Nah, kita masuk pada kejadiannya. Nah, pada suatu hari, tepatnya di hari Kamis, suami Ayu ini pamitan untuk pergi ke perkebunan sawit miliknya ini. Karena di hari itu tuh mereka panen dan akan menjual hasil sawit ini di sore hari. Otomatis, malam itu suaminya akan menginap di perkebunan. Dek, aku berangkat dulu ya. Kalau ada apa-apa, telepon langsung. Atau bisa telepon tetangga sebelah. Pesan suaminya langsung berlalu. Dan pergi meninggalkan Ayu dan anak-anaknya ini. Singkat cerita, malam itu ada 2 anak Ayu ini sedang bermain-main di ruang tengah. Mereka berlarian ke sana kemari. Karena melihat anak ini sedang asik main, Ayu langsunglah pergi ke toilet untuk membuang hajat sekaligus berwudu karena dia akan menunaikan salat maghrib. Saat masih berwudu, Ayu ini kok agak merasa aneh karena tadinya suara anaknya yang terdengar berlari-larian kok jadi sepi gitu kan. Cepat-cepatlah dia nih menyelesaikan wudhunya dan langsung keluar toilet. Saat keluar toilet, Ayu melihat kedua anaknya sedang membuka gorden jendela yang berada di samping pintu. Karena biasanya di perumahan klaster itu macam ada jendela tapi dipasang teralis. Jadi situ bisalah dibuka oleh anak-anak. Ayu yang keluar dari toilet tadi merasa heran. Hah, ngapa tuh anakku berdua di situ? Ngeliat apa? Dia jadi bertanya-tanya, nih kedua anaknya ngeliat apa sih kok buka gorden jendela? Tentu ada sesuatu kan, kenapa kok sampai buka gorden jendela kayak gitu kan. Nah, saat si Ayu ini
mendekati anaknya yang sedang membuka gorden, tiba-tiba anak perempuannya yang paling besar ini, yang baru mau berusia 3 tahun ini berkata, "Mama, lihat nenek." We, dia sambil menjulurkan lidahnya, mempraktekkan ke arah ibunya. Ayu yang melihat keanehan itu langsunglah dia menutup gorden. "Ih, apa itu?" katanya. Dia menggendong kedua anak itu untuk menuju kamar tidur. Sambil beristighfar dan membaca doa-doa pendek untuk melindungi kedua anak-anaknya, Ayu sambil juga merasa merinding sebadan-badan. Dalam hati kecilnya sudah berfirasat bahwa malam ini mereka bertiga akan melewati malam dengan hal yang sedikit menegangkan. Nah, walau sudah merasa was-was, Ayu ini tetap berpikir positif aja bahwa apa yang dilihat anaknya ini hanya sosok yang memang sengaja lewat gitu. Tapi pikir Ayu lagi nih, mana bisa anak-anak ini yang tadi kok lari-lari teralihkan fokus mereka ke gorden itu, kecuali kalau mereka dikode atau dipanggil gitu kan. Nah, singkat cerita, selepas sholat maghrib, anak pertama si Ayu ini, which is namanya Lisa, langsunglah menghampiri sambil bilang ke ibunya, "Mama, tadi apa di luar?" tanya Lisa ke Ayu. Ayu yang dari tadi penasaran langsunglah tanya ke anaknya, "Memangnya Lisa lihat apa, Nak?" Ayu tanya sambil berdegup kencang ini jantungnya, karena yang biasanya yang mengganggu anak-anak selepas maghrib yaitu jin-jin sejenis homosibyan gitu. Ya memang jin negatif yang suka mengganggu anak-anak katanya. Dengan polosnya lah Lisa ini menjawab ibunya, "Lisa lihat nenek jelek, dia we lidahnya," kata Lisa sambil mempraktikkan apa yang dilihatnya melalui kaca jendela tadi. Mendengar apa yang anaknya katakan, Ayu langsunglah bersiap-siap untuk menidurkan kedua anaknya selepas makan malam. Tepat sehabis Isya, mereka langsung menyalakan lampu tidur dan bersiap-siap untuk tidur. Setelah berselang beberapa jam kemudian, Ayu ini terbangun karena dia merasa ingin buang air kecil. Karena wajar ya memang kalau ibu-ibu hamil itu masuk trimester kedua itu memang sedikit-dikit mau buang air kecil. Jadi Ayu ini langsunglah duduk, dilihatnya handphone yang ada di kasurnya ini, which is di lantai. Baru jam setengah 12, celetuknya dalam hati. Segeralah dia ini keluar dari kamar menuju ke kamar mandi, yaitu toilet yang tepat berada di depan kamar utamanya, tapi lumayan lah berjarak sekitar 5-6 meter dari pintu kamar itu katanya. Beberapa saat nggak sampai 10 menit lah di toilet itu tuh Ayu keluar lalu membuka pintu kamar tepat di samping kamar mandi ini. Untuk sekedar informasi aja nih, di samping kiri kanan toilet itu ada 2 kamar kamar yang sejajar dengan kamar utama itu dijadikan ruang kerja, dan kamar satunya which is yang sejajar dengan dapur itu dijadikan kamar pakaian gitu kan, atau tempat-tempat lemari gitu dan barang-barang. Nah, di kamar ini tuh Ayu meletakkan handuk. Sesaat memasuki kamar pakaian tuh, Ayu merasa ada hawa yang kurang nyaman, entah apa, nggak ngerti. Karena dia ngerasa ini nggak kayak biasanya gitu. Ya, dia abaikan aja lah, karena itu cuma perasaan doang katanya kan. Soalnya di rumah tuh sejak awal nggak ada ngerasa aneh-aneh gitu, kata Ayu. Masuklah dia di kamar itu dan membelakangi pintu kamarnya yang terbuka. Nah, saat Ayu ini emang dia merasa saat masuk kamar nih ngerasa kayak diawasi dan kayak mendengar sesuatu yang tapi nggak tahu apa itu. Jadi diabaikannya aja apa yang didengarnya gitu kan, apa perasaannya tadi gitu. Karena pikirnya itu cuma perasaannya aja, wong biasanya itu juga jam segini mau mandi toilet, celetuknya dalam hati lagi. Tapi pas dilihatnya, tepat di atas pintu kamar itu ada seekor cicak yang sedang merayap. Si Ayu ini batin aja lah, halah cicak gitu kan. Nah, Ayu ini lagi ngelap-ngelap anggota badannya, sebab dia tuh terbiasa sebelum tidur tuh wudu dulu. Tetapi pas dia lagi ngelap tangannya nih, tiba-tiba dia notice sesuatu. Kok ada yang aneh ya dari cicak tadi? Cara merayapnya tuh beda gitu katanya. Selain itu transparan banget. Ditambah lagi kok pas merayap bersuara macam tapak kaki anak-anak
kalau pas lari. Dalam hati si Ayu ini, tapi dia ini berusaha positif aja, meski sebenarnya dia tuh juga deg-degan banget, soalnya malam ini tuh malam Jumat, ditambah di rumah tuh cuman ada anak kecil dan dia juga lagi hamil. Nah, pas Ayu ini lagi ngelap punggung tangannya, yang bener aja jantungnya ini hampir copot sebab cicak yang dari tadi ngawasin dia itu mau hinggap di tangannya. Gimana caranya cicak itu macam terbang gitu katanya. Cuma si cicak itu langsung jatuh ke bawah dan diam. Jaraknya dia loncat tadi katanya, yang ke tangan Ayu itu cuma sekitar 5 cm aja dari tangan Ayu. Nah, Ayu melihat cicak ini agak aneh, langsunglah dia berdoa dan memohon perlindungan pada Allah, berusaha memberanikan diri, usaha memukul cicak tadi. Anehnya cicak ini tuh kayak nggak gentar gitu, bukan kayak cicak yang pada umumnya kalau di hus itu udah langsung kabur atau sembunyi ke balik gorden atau lemari atau barang-barang yang ada gitu loh. Nah, melihat hal itu merindinglah Ayu ini sebadan badannya, kakinya tuh langsung lemes gitu, karena dia tuh baru pertama kali ngalamin dan ngelihat yang namanya cicak bisa terbang. Apalagi jarak dari langit-langit plafon di sudut pintu ke arah dia berdiri tuh jauh sekitar 4 meteran. Nggak mungkin cicak itu bisa loncat, kecuali dia searah atau paling nggak jatuhnya itu cuman ke bawah, ya ke lantai, pikir Ayu. Gara-gara kejadian cicak tadi, buru-burulah Ayu ini masuk ke kamar utama. Gara-gara kejadian tadi, buru-burulah Ayu ini masuk ke kamar utamanya. Ditutupnya rapat-rapat semua pintu. Sambil deg-degan malam itu, dia berdoa kepada Allah buat dilindungi. Dibacanya Al-Fatihah 4, ayat kursi, 2 surat terakhir Al-Baqarah, 2 perlindungan lah, semua dibacakannya. Terus diusap-usapkannya lagi ke badan anak-anaknya dan juga ke badannya sendiri, lalu ditiupnya ke seliling kamar. Kamar utamanya ini nggak begitu besar, cuman cukup lah untuk 2 kasur besar kalau didempetkan. Masuklah kamar kan si Ayu nih. Alhamdulillah ya Allah, anak-anakku nyenyak boboknya, ucap Ayu nih lega nih sambil ngelus dadanya, dari tadi itu deg-degan. Nah, for information aja nih teman-teman, kamar Ayu ini ada 4 jendela yang ada tralitnya ya. Nah, memang depan kamar ini ada garasi kata Ayu, cuman malam ini tuh kosong gitu aja kan garasi karena nggak ada mobil suaminya. Nah, kasur-kasur tuh deket dengan jendela itu, sementara pintu tuh tepat berada di bawah kasur. Pas Ayu mau siap-siap tidur nih, tiba-tiba dia mendengar suara tapak, tak, 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 macam napak tapi nggak di lantai. Dicari Ayu sumbernya. Ternyata dilihatnya itu ada cicak di sebelah sana, tepat di atas pintu ya teman-teman. Nah, pas Ayu siap-siap mau tidur nih, tiba-tiba dia mendengar suara tapak, tak, 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 macam napak tapi nggak di lantai. Dicari sumbernya sama si Ayu ini, ternyata dari cicak yang tadi ada di kamar sebelah, which is di ruang pakaian tadi. Masih ingat kan kalian? Ngikut ke kamar Ayu. Ayu langsung shock, langsung merinding sebadan badan ini. Soalnya cicaknya tuh merayap tapi macam kayak aneh gitu kata Ayu. Ayu tuh nyari sumber suara yang tadi, yang bener aja guys. Pas cicaknya itu merayap bersuara lah kayak yang Ayu denger tadi. Tak tak tak. Cicak apa nih? Kok bisa merayap ada suaranya? Kalau aku jadi Ayu juga, aku bertanya-tanya ini cicak apaan gitu, kok bisa bersuara gitu. Astagfirullah, dalam hati Ayu, ya Allah ini apa? Sambil agak merinding dan sedikit takut, Ayu ini cari sapu lidi sambil baca ayat kursi. Nah, di hus-hus-husnya itu sambil ngibas-ngibas sapu. Nah, ini sapunya sapu lidi ya guys. Ayu ini takut anak-anaknya kebangun. Alhasil karena Ayu ini agak sedikit panik, nah, si anaknya Lisa ini kebangun. Pas kebangun itu mata Lisa langsung tertuju ke cicak itu. Mama! Teriak Lisa. Langsung menangis dia guys pas bangun. Ayu langsung lah meluk anaknya. Nah, ditenangkanlah oleh Ayu ini si anaknya nih. Sini dulu sayang, mama usir dulu ya cicaknya. Sambil deg-degan juga nih Ayu nih. Tapi dia nggak mau nih anaknya kenapa-kenapa. Soalnya cicak satu ini nih memang agak beda. Ya pikir Ayu, kok bisa-bisanya dia
ada di dalam kamar, padahal pintu kamar tuh rapat dan celahnya pun ditutup gitu, ada alat buat penutupnya gitu. Nah jadi nggak mungkin cicak itu masuk. Dikibas-kibasnya lah tuh sapu berkali-kali sambil anaknya nih menangis di kasur. Alhasil cicak itu menjatuhkan diri ke arah Ayu lagi guys. Spontan lah Ayu ini mukul-mukul lantai pakai sapu, tapi gak ada guys cicaknya. Dicari-cari Ayu nih sela-sela kasur juga, digorden juga gak ada, macam hilang gitu aja itu cicaknya. Padahal kan kalau normalnya cicak itu dia merayap ke sana kemari dan sembunyi di gorden lah atau sembunyi di belakang AC, dan pasti ada mengeluarkan suara setidaknya begitu. Iya Allah merinding. Nah habis merasa tenang ditidurkannya lah anaknya si Lisa ini sambil baca-baca ayat kursi. Dia langsung menghubungi suaminya supaya langsung pulang malam itu juga, karena dia ini sudah merasa was-was banget sejak kejadian maghrib tadi yang anaknya melihat penampakan di jendela depan rumahnya. Selang beberapa saat tidurlah Lisa ini dan Ayu juga ikut tidur. Tapi nggak lama setelah tertidur ini Ayu kok ngerasa panas banget sampai kayak keringatnya tuh kayak biji-biji jagung gitu di kepala-kepalanya nih, pas diusapnya bajunya tuh kayak basah gitu katanya pas dipegang. Padahal nih kamar pakai AC dan gak ada ventilasi sama sekali. Niat hati Ayu ini mau bangun ngambil remote AC gitu kan biar tambah dingin nih kamar, tetapi tiba-tiba Ayu yang tidur telentang ini mencium tepat di depan mukanya tuh ada bau kayak bau bunga yang ditabur di atas kuburan katanya, bau campuran melati dan pandan gitu katanya. Astagfirullah ya Allah, dalam hati saya lindungi kami ya Allah. Dibacanya doa perlindungan dalam hati sekuat tenaga dan dengan penuh keberanian nih dibukanya matanya. Ayu nggak melihat apapun dan bau yang diciumnya tadi juga hilang. Jantungnya deg-degan, yang tadinya mau nyari remote AC nggak jadi, rupanya memang dingin tuh kamar kata Ayu. Entah kenapa tadi kok bisa-bisanya panas kayak gitu, sampai kayak butir jagung keringat di kepalaku itu katanya. Nah pas mau tidur menyamping menghadapi adiknya dari Lisa ini, yaitu anak keduanya Ayu, sebut saja namanya Raka. Tiba-tiba si Lisa meluk Ayu dari belakang sambil nyembunyiin mukanya di belakang Ayu sambil bilang, "Mama, aku takut," kata Lisa ini. Spontan Ayu yang mendengar ucapan Lisa langsung jantungnya langsung berdegup kencang. Tapi lagi-lagi dia nih kalau dia takut otomatis anaknya juga ikut takut gitu kan. Jadi gak apa-apa lah sayang, ada Allah, kata Ayu coba nenangin si Lisa ini sambil meluk si Lisa. Nah jadi si Lisa ini meluk Ayu tuh kencang banget. Entah sejak jam berapa Lisa ini bangun, tapi si Ayu gak sadar sama sekali. Si Lisa ini macam ketakutan, entah apa yang dilihatnya. Nah yang bener aja guys, saat si Ayu mikir macam-macam ya memang gitulah adanya. Si Lisa ini langsung ngomong gini ke Ayu, "Mama, itu ada kepala nenek tua jelek itu di dinding," katanya sambil nunjuk ke dinding bagian atas yang beberapa jam tadi cicak juga cuman ada di area dinding itu, kata Ayu. Sumpah kata Ayu, tangan aku tuh gemeteran tapi aku harus berani mau minta tolong sama orang, tapi mana mungkin keluar dini hari gini. Aku cuman bisa berdoa dan baca doa perlindungan aja. Ku ambil sapu, ku baca ayat kursi, ku lempar ke dinding tadi, kata Ayu. Kesel dicampur rasa takut, tapi ya daripada anakku kenapa-kenapa dan diganggu, mendinglah mereka yang diusir. Itu kata Ayu. Lemparkannya lah sapu tuh ke dinding. Setelah begitu Ayu nanya lagi lah ke anaknya, "Masih ada nggak nak nenek yang jelek itu?" kata si Ayu pelan-pelan. "Nggak ada," kata Lisa langsung duduk minta air putih ke Ayu. Rupanya entah dari jam berapa ini si Lisa bangun ngelihat penampakan begitu guys. Astagfirullah ya Allah. Ini emak-emak harus waspada nih sama anak-anaknya yang suka kebangun tengah malam ya. Nah, alhamdulillah guys, sejak kejadian
kejadian Lisa ditampakin 2 kali, dia baru bisa tidur pulas sekitar jam 2 malam karena kata Ayu pas ngelihat HP di situ tuh udah jam 2 lebih dikit katanya. Alhamdulillah tuh sampai pagi tuh nggak ada apa-apa, dan mungkin ya kata Ayu karena dia lagi hamil dan juga ada balita di rumahnya, makanya makhluk tuh tertarik sama mereka karena ya katanya ibu-ibu yang lagi hamil tuh baunya lain gitu, macam wangi gitu katanya. Nah, gimana guys cerita dari Ayu ini? Ada yang mengalami hal serupa? Nah, kisah Ayu ini benar-benar dapat dijadikan pelajaran pentingnya kita berdoa dan memohon perlindungan. Apalagi kalau di rumah ini ada ibu hamil dan anak kecil, dan juga sunnah buat kita yang beragama Islam sebelum tidur itu berbersih diri, berwudu dan berdoa. Nah guys, jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, dan kamu yang belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa di subscribe. Pastikan nyalakan notifikasi di channel Kawan Cerita Tengah Malam, agar kamu tidak tertinggal kisah horor selanjutnya. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya.